Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuap, tutorial anak kampung. Oke, berjumpa lagi dengan Anda dan kali ini agak spesial karena saya memenuhi permintaan dari beberapa subscriber yang menginginkan saya untuk membuat tutorial Excel yang dari nol, dari dasar. Jadi pada tutorial yang satu ini kita akan belajar bersama bagaimana kita membuat atau bekerja dalam program atau aplikasi Excel mulai dari yang paling dasar. Istilahnya belum tahu sama sekali tentang Microsoft Excel itu seperti apa. Nah, pada tutorial ini apa-apa saja yang nanti akan saya sampaikan atau kita akan pelajari bersama. Yang pertama mengenai bagaimana caranya kita membuat lembar kerja dengan memasukkan teks, kemudian nilai dan formula, kemudian kita juga akan belajar bagaimana mengubah tampilan data lembar kerja dengan menggunakan berbagai teknik format. Lalu kita juga akan mempelajari rumus-rumus dengan menggunakan beberapa fungsi bawaan dari Excel. Lalu ada lagi kita akan melakukan filter dan bagaimana kita mengurutkan data pada Excel karena di Excel itu kita belajar untuk mengelola data dalam jumlah yang sangat banyak, seperti itu. Kemudian juga ada bagaimana caranya kita merencanakan, lalu kita membuat dan memodifikasi sebuah grafik. Karena di Excel itu kita berhubungan dengan data dan data itu biasanya akan lebih mudah dipahami kalau kita mempresentasikannya atau menampilkannya kepada orang lain itu menggunakan grafik. Jadi kita akan belajar bagaimana cara merencanakan, membuat dan memodifikasi grafik. Kemudian kita juga di part yang terakhir atau di bagian yang terakhir kita akan menyiapkan dokumen yang akan kita cetak atau kita print dengan berbagai opsi pencetakan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang pertama, untuk tutorial pertama kali ini atau tutorial 001 ini kita akan melihat dulu bagaimana cara kita masuk di Microsoft Excel. Caranya, Anda punya laptop atau desktop, Anda bisa klik di tanda Windows yang ada di keyboard. Kemudian ini kebetulan di sini saya pakai Excel 2016, tapi tidak masalah. Anda menggunakan versi Excel yang lainnya pun seperti itu, tidak masalah. Ya, Anda tekan tombol Windows, lambang Windows pada keyboard, lalu Anda cari Microsoft Excel yang ada di menu pop-up yang keluar dari saat Anda menekan logo window. Di sini ada Excel, Anda bisa juga melihat dari sini, dari window yang ada di sini. Lalu Anda klik Excel, ya. Atau Anda juga bisa ketik di sini. Di bagian pencarian Anda tulis Excel. Seperti itu. Bisa juga. Oke. Terserah Anda mau pakai yang mana, ya. Nah, misalnya saya ambil contoh yang sekarang saya pakai yang ini, lalu saya klik Excel. Nah, saat pertama kali Anda masuk ke dalam aplikasi Excel, akan muncul tampilan seperti ini. Yang khusus untuk 2016, versi 2016 akan muncul seperti ini.
Anda bisa langsung klik ini, blank workbook. Anda klik blank workbook, maka workbook akan muncul atau lembar kerja dari Excel akan muncul dalam versi belum ada tulisannya atau belum ada isinya atau istilahnya blank. Oke ya, kita tutup lagi. Nah, kalau misalnya Anda ingin mengubah, misalnya saat masuk ke Excel tidak perlu pakai ini, tampilan pembuka ini, Anda mau langsung masuk ke lembar kerjanya yang kosong, Anda bisa klik di menu option paling bawah, lalu Anda nonaktifkan atau hilangkan tanda cek pada ini, show the start screen when this application starts. Nah, Anda bisa nonaktifkan ini, centang ini, lalu oke. Nah, jadi setiap kali Anda masuk ke Excel, secara otomatis langsung membuka lembar kerja yang baru tanpa melalui lembar pembuka tadi, lembar pengantar tadi, ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya, setelah Anda masuk di dalam aplikasi atau lembar kerja Excel, Anda akan menjumpai interface atau apa-apa saja yang ada di dalam Microsoft Excel itu. Nah, di sini saya akan sampaikan beberapa hal saja, tapi nanti sambil berjalan tutorial ini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang ada dalam interface-nya Excel ya. Oke. Kita lihat yang pertama di sini ada Quick Access yang ini. Quick Access ini dia berfungsi untuk melakukan perintah terhadap beberapa akses yang atau beberapa hal yang kita masukkan ke sini menjadi lebih cepat. Oke. Misalnya saya ingin membuka file, daripada saya masuk ke file kemudian open dan segala macam, saya bisa melakukan melalui quick ini. Lalu saya klik open, sama saja. Nanti dia akan membuka file. Seperti itu ya. Ya, kalau saya klik ini, maka file akan dibuka. Seperti itu. Misalnya saya ganti dengan yang lainnya. Seperti itu bisa. Misalnya email. Jadi pada saat saya klik ini, akan masuk ke layar email. Seperti itu ya. Oke. Nah, dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan quick access yang ini. Lalu berikutnya comment group. Comment group itu yang mana? Comment group itu misalnya yang ini. Ada perintah-perintah yang kita lakukan, misalnya ini ada tanda-tanda ini, tanda panah kecil yang ini, seperti itu. Saat kita klik itu, maka yang muncul adalah beberapa perintah di dalamnya. Misalnya ini kita melakukan klik pada warna teks, maka yang muncul ada berbagai macam perintah di dalamnya. Oke, ada more color, ada warna teksnya sendiri atau theme color, ada standard color, seperti itu. Berikut ini juga sama, kemudian ada yang ini juga. Jadi setiap komen yang ada di sini, kalau ada tanda ininya berarti itu grup. Jadi ada sesuatu lebih dari satu komen di dalamnya. Seperti itu ya, kayak ini, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah comment group. Kemudian berikutnya ribbon. Ribbon itu adalah kelompok menu yang ada di sini. Oke ya. Nah, kelompok menu ini kalau kita klik, isinya ada berbagai hal juga. Nah, ini akan sering nanti akan kita gunakan. Jadi menu ini atau ribbon ini isinya adalah sekumpulan perintah juga, seperti itu. Jadi kalau tadi itu interface yang pertama di bagian home itu ada seperti ini, sementara di yang lainnya itu ada menu, seperti itu ya. Oke. Ada 2, 4, 6, 8, 9 menu. Menu-menu ini bisa Anda tambahkan tergantung dari apa yang Anda inginkan. Caranya bagaimana?
itu nanti akan kita pelajari di tutorial berikutnya. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah tutorial dasar, sehingga saya akan jelaskan yang dasar-dasar saja. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi? Ada name box. Name box itu yang ini. Ya. Name box itu isinya apa? Dimana kalau kita gerakan ini kursor ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, gitu ya, di keyboard. Pada saat kita berhenti misalnya di sini, maka otomatis name box-nya itu berubah jadi B5. Kenapa B5? Karena dia berada pada sel ini, pada kolom B baris kelima. Jadi kalau misalnya kita geser kemana, ini mouse pointer ini, sel pointer ini, kita bisa andaikan, kita bisa bayangkan sebagai posisi kita di dalam lembar kerja. Jadi misalnya kita mau ke kanan, berarti kita sel pointernya kita geser ke kanan. Begitupun sebaliknya, kalau kita diri kita mau posisikan ke sebelah kiri, berarti kita geser ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Nah, jadi kita menganggap bahwa sel pointer ini adalah posisi kita dalam lembar kerja. Oke ya. Sementara kalau posisi kita berada di sini, berarti itu adalah nama boxnya adalah H10. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kita pindah kemana ke sini, berarti ada di D3. Oke. Kemudian berikutnya ada formula bar. Formula bar yang ini. Semua rumus yang nanti akan saya akan sampaikan di tutorial berikutnya itu akan muncul di sini. Ya. Jadi semua rumus yang kita gunakan, karena kita bakal mempelajari banyak rumus di dalam Excel, karena Excel itu tidak terlepas dari menggunakan rumus. Ya. Oke, jadi nanti akan muncul di formula bar di sini. Lalu berikutnya ada sel. Sel itu adalah perpotongan atau pertemuan antara kolom dan baris. Apa itu kolom? Kolom itu ditandai dengan ini, ada abjad A, B, C, D sampai dengan yang terakhir itu ada XFD. Ya, kolom XFD. Jadi kalau kita geser dari A, B, C, D, F sampai Z, langsung berikutnya AA, AB terus sampai kita geser terus ke kanan, nanti sampai ke sini, kolom XFD. Oke. Sama halnya dengan kolom, ini ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya, ini merupakan indikator baris. Jadi kalau misalnya Anda sorot, Anda ingin berpindah ke baris yang paling terakhir di dalam lembar kerja ini, itu adalah baris 1048576 atau 1.048.576 baris. Itu lembar kerja dari Excel atau baris dari Excel. Jadi sangat besar lembar kerja ini. Oke ya. Nah, berikutnya worksheet. Worksheet itu apa? Worksheet itu adalah ini, lembar kerja dari Excel. Sementara kalau workbook itu adalah sekumpulan beberapa worksheet. Jadi ini kan kita bekerja atau lembar kerja yang terbuka adalah sheet 1. Sheet 1 itu adalah worksheet. Kalau misalnya kita punya beberapa sheet, misalnya ada sheet 2, ada sheet 3, sheet 4, dan seterusnya, atau sheet ini kita ganti dengan nama lain misalnya. Nah, satu workbook ini berisi 4 worksheet. Jadi ada sheet 1 sampai sheet 4. Itu yang perbedaannya ya. Kalau workbook adalah isinya adalah worksheet, sementara worksheet adalah bagian dari dalam workbook. Ya, seperti itu. Kemudian ada scroll bar. Scroll bar ini adalah fasilitas yang kita gunakan untuk menggeser layar kerja ya. Ini ada yang scroll bar yang vertikal, kemudian ada yang horizontal yang ini. Oke ya. Ini untuk menggeser lembar kerja. Oke. Seperti itu.
Kalau kita menggunakan mouse yang ada scroll, yang ada rodanya, itu sangat mudah. Anda bisa geser naik turun seperti ini ya. Oke, tanpa harus menggunakan yang ini. Tapi kalau ke kiri dan ke kanan, kita tidak bisa menggunakan scroll bar. Jadi kita pakai ini. Oke ya, seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya, misalnya ada ini, ada worksheet view option. Jadi kalau yang ini itu normal, kita berada dalam tampilan normal. Kalau kita klik yang ini, maka kita berada dalam tampilan yang berikutnya, yaitu tampilan page layout, di mana pada tampilan ini yang terlihat adalah apa yang nanti akan kita print itu sama persis dengan apa yang terlihat di yang kita munculkan di layar. Oke. Kemudian yang berikutnya ada page break preview. Page break preview ini kalau misalnya kita membuat data di sini, kemudian sudah kita buatkan print areanya, maka secara otomatis akan muncul di sini adalah page break preview, akan muncul tampilan. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya di tutorial berikutnya ya. Oke, jadi ini adalah page layout. Oke ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya jelaskan yaitu ini, tampilan dari zoom control. Jadi kalau misalnya Anda ingin supaya tampilan layar kerjanya lebih besar, memang ada beberapa cara, tetapi untuk standarnya itu Anda menggunakan ini. Anda bisa klik pakai zoom in itu untuk memperbesar lembar kerja, zoom out itu untuk bukan memperbesar ini ya, memperbesar. Jadi misalnya kalau kita tulis huruf A di sini misalnya, ini bukan untuk memperbesar tulisannya, tetapi untuk memperbesar tampilan saja. Jadi tulisannya tetap ukurannya 11 seperti itu ya. Begitupun sebaliknya kalau kita perkecil seperti ini supaya kita bisa melihat ukuran lembar kerja lebih sedikit lebih besar. Maksudnya isi dari lembar kerjanya itu bisa kita lihat lebih banyak. Nah itu kita bisa menggunakan yang min seperti itu. Oke. Nah ini ada titik di tengah ini. Kalau kita taruh tempatkan di situ maka dia kembali ke posisi normal. Oke ya. Nah itu saja yang saya sampaikan pada pengenalan awal atau bagaimana kita mengenal aplikasi Excel saat kita masuk untuk pertama kalinya yang tidak mengerti atau tidak tahu atau tidak pernah menggunakan Microsoft Excel. Nah ini beberapa hal dasar yang saya jelaskan. Nanti kita akan ketemu lagi di tutorial berikutnya dengan pembahasan yang lebih banyak lagi, tetapi masih dalam lingkup dasar ya. Oke, itu saja. Kita akan jumpa lagi di tutorial mendatang. Amole, nare, sampai jumpa. Oke, pada tutorial sebelumnya kita telah membahas atau mengenal tentang interface atau tampilan awal dari Microsoft Excel. Pada tutorial lanjutan ini atau tutorial yang nomor 2, kita akan lebih jauh membahas tentang tambahan interface yang belum saya jelaskan, dan juga bagaimana caranya kita membuat sebuah file kemudian kita simpan dengan beberapa cara. Lalu ada beberapa hal dasar juga yang nanti akan kita pelajari bersama. Oke, kita masuk dulu ke Excel seperti biasa yang sudah saya jelaskan pada tutorial awal bagaimana cara mengaktifkan aplikasi Excel. Nah, saya lanjutkan. Jadi di sini ini kan ada ribbon, kemudian ada biasanya orang sebut juga dengan menu. Ada menu dari file, home, dan seterusnya sampai help. Nah,
menu-menu ini atau tab-tab ini bisa Anda buat secara customize atau sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Bisa jadi misalnya di sini menggunakan bahasa Inggris, Anda mau pakai bahasa Indonesia atau menggunakan istilah Anda sendiri, bisa. Gimana caranya? Anda klik pada salah satu tab, entah itu di file, entah itu di view, dan seterusnya. Misalnya kita klik di sini ya, tapi pakai klik kanan mouse, klik kanan, kemudian ada muncul dua tampilan di sini, ada customize the ribbon dan close the ribbon. Kita pilih yang customize the ribbon. Anda bisa lihat di sini, saya tutup dulu. Nah, di sini di dalam tab data itu ada berbagai macam komen. Kemudian di formulas pun sama, dan seterusnya di insert pun sama, ada berbagai macam komen dalam satu tab ini, dalam satu tab insert. Nah, kita juga bisa menambahkan komen apa saja yang tidak termasuk yang ada di dalam sini. Karena Excel sendiri dia tidak menampilkan semua komen. Karena begitu banyak komen yang ada di dalam Excel sehingga tidak mencukupi jika Excel mengisi semua komen-komen itu dalam satu tab. Seperti itu ya. Jadi bisa nanti malah lembar kerjanya akan semakin kecil. Makanya mereka membatasi dan hanya apa-apa saja yang diperlukan mungkin yang mereka tampilkan di sini. Oke. Nah, saya kembali ke yang tadi. Kita klik misalnya di insert atau di page layout, misalnya di data lah. Kita klik kanan lalu ambil customize the ribbon. Nah, nanti muncul Excel option seperti ini. Nah, Excel option ini Anda bisa masuk juga dari file, bisa ya. File kemudian option, bisa juga. Nah, kemudian di sini ada tab-tab yang sudah ada. Mulai dari tab home, kemudian ada insert, kemudian ada page layout. Insert ini terbuka karena kita sekarang berada di tab yang ada insertnya, tabnya terbuka ya. Kemudian ada page layout, kemudian formulas, data, review, view, dan help terakhir ya. Jadi ini semua muncul di sini sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan salah satu tab baru? Kita klik di sini, new tab. Kemudian kita ketik, kita rename, kita ganti namanya misalnya dengan nama tab saya misalnya, tab saya atau tabku atau apa, terserah lah. Oke. Nah, kemudian ini sudah jadi. Lalu di dalam tab ini Anda isi dengan komen-komen apa yang Anda inginkan. Misalnya yang mungkin tidak ada di sini di tab-tab yang lain, komennya misalnya kita pilih di sini all comment, lalu kita cek misalnya 3D mungkin tidak ada, kita masukkan 3D. Jadi klik lalu geser ya. Kita klik kemudian kita geser. Seperti itu. Kemudian kita masukkan juga yang lain, misalnya kita cari yang lain, misalnya change picture, misalnya kita masukkan ke sini. Kemudian apa lagi, misalnya dicari yang tidak ada di situ. Tapi bisa juga Anda masukkan yang sudah ada tetapi Anda mau kumpulkan menjadi satu karena sering dipakai, misalnya font color. Font color ini paling sering digunakan ya, silakan dimasukkan saja ke situ. Kemudian font juga masukkan saja. Kemudian apalagi yang Anda sering gunakan, jadi tidak perlu masuk lagi ke tab-tab yang lain tetapi masuk saja ke tab yang Anda buat sendiri. Sangat bisa. Seperti itu ya. Oke, misalnya saya ambil contoh beberapa 4 ini aja. Lalu saya klik OK. Ya, di sini tidak ada ya. Kita sudah buat dengan nama tab saya, maka saat kita klik OK, tab saya akan muncul di salah satu tab di sini. Oke. Nah, ini tabnya ini kan atau menunya ini kan berada di antara insert dan page layout. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita masuk lagi
ini posisinya seperti ini. Gimana caranya kita memindahkan? Sangat mudah. Tinggal klik, kemudian kita geser. Mau taruh di mana? Misalnya paling akhir, silakan. Jadi setelah help baru ada tab itu. Oke. Jadi di sini ada home, page layout sampai tab saya yang terakhir. Jadi dengan mudah Anda tentukan, tinggal masuk ke tab saya lalu buat sesuatu, kemudian difasilitasi dengan komen yang ada dalam tab tersebut. Misalnya kita buat teks apa gitu, kita beri warna, kemudian ukuran, jenis fontnya apa, seperti itu. Oke ya. Nah, itu yang pertama yang saya bahas sebagai tambahan dari user interface yang sudah kita bahas di tutorial sebelumnya. Nah, bagaimana caranya kita menghapus? Misalnya sudah tidak kita perlukan lagi, kita mau hapus, sangat mudah. Klik kanan, kemudian ambil customize the ribbon, lalu kita klik di ininya, di tab yang mau kita hapus, lalu kita remove. Selesai. Oke, maka tab saya sudah hilang. Ya, sangat mudah seperti itu. Oke, kemudian di sini yang berikutnya saya akan jelaskan mengenai display ribbon. Jadi display ribbon itu apa? Jadi ini kan ada home, insert, page layout dan seterusnya dengan isinya adalah komen-komen. Kadang-kadang pada saat kita melakukan klik atau mencoba-coba, biasanya tanpa sengaja atau kita mengklik ini, tanda ini. Misalnya kita coba-coba saja, kemudian kita klik yang ini misalnya. Seperti itu. Maka komen di dalam tab akan tersembunyi. Nah, saya akan jelaskan mengenai ini. Ribbon display options. Jadi, ini fungsinya untuk memunculkan atau menyembunyikan ribbon tabs. Oke ya. Nah, ada 3 pilihan di sini, ada auto hide ribbon, ada show tabs dan show tabs and comments. Apa maksudnya? Kalau auto hide ribbon kita klik, maka saat kita klik bukan klik tapi arahkan mouse pointernya ke atas, maka yang muncul ada tanda hijau ini. Nah, ini merupakan jendela dari ribbon itu. Jadi kita bisa klik di situ, lalu akan muncul ribbonnya dan tab-tabnya, kemudian komen-komennya. Seperti itu ya. Kemudian kita cari misalnya apa yang kita mau gunakan, misalnya shapes. Setelah kita buat, setelah kita klik, ribbonnya kembali tersembunyi. Seperti itu ya. Nah, gimana untuk yang kedua? Yang kedua, kita klik di sini, kita ambil show tabs. Show tabs itu maksudnya apa? Show tabs itu ribbonnya atau tabnya tetap muncul, tetapi komennya tidak muncul. Nanti saat kita klik menunya atau tabnya dulu, baru komennya muncul. Seperti itu. Jadi misalnya kita klik yang ini, kemudian kita pilih salah satunya, misalnya yang mana. Misalnya kita pilih yang ini, kita klik di luar, maka ya kembali lagi seperti ini. Tidak sama seperti awal, atau normalnya kan harus kelihatan semuanya. Oke. Nah, itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga adalah menampilkan semua tab dan komen-komennya. Jadi kalau kita klik, maka akan muncul normal seperti awal pertama kali kita masuk ke aplikasi Excel. Seperti itu ya. Jadi ada menu atau ada tab, kemudian ada komen-komennya. Tidak disembunyikan, seperti itu. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama ini untuk auto hide ribbon, jadi semuanya tidak muncul atau disembunyikan. Kemudian yang kedua ini hanya memunculkan tabnya saja, yang ininya saja, menunya saja, dan yang ketiga memunculkan semuanya. Oke? Itu yang kedua. Nah, berikutnya yang ketiga mengenai backstage view. Apa itu backstage view?
Di salah satu menu dari Excel ini atau salah satu tab itu adalah file. Nah, file ini misalnya file ini saya simpan dulu ya. Sebelum saya masuk ke backstage, saya simpan dulu file ini biar sebentar saya jelaskan backstage itu ada hubungannya dengan file yang kita simpan. Oke, saya simpan, klik file, kemudian klik save. Lalu misalnya saya masuk di browse, kemudian saya mau simpan di mana? Misalnya saya simpan di drive E misalnya. Kalau misalnya Anda punya tidak ada drive E, Anda bisa simpan di drive apa saja, misalnya di dokumen. Kemudian Anda ketik di sini latihan misalnya. Latihan Excel dasar misalnya. Oke. Lalu save. Oke. Jadi filenya sudah tersimpan, kemudian nama filenya akan muncul di sini ya, sebagai nama dari workbook. Nah, yang saya mau jelaskan berikutnya adalah mengenai backstage view. Saya klik menu file, maka yang muncul adalah beberapa backstage view yang dimulai dari new sampai dengan close. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang new ini kita gunakan untuk membuat lembar kerja atau workbook yang baru. Kalau kita klik akan muncul blank workbook. Saat kita klik blank workbook, maka lembar kerja yang baru atau workbook yang baru akan muncul. Ya, dalam bentuk blank. Dalam bentuk blank. Jadi tidak ada datanya sama sekali. Yang berikutnya, kalau kita klik new tetapi kita pilih salah satu template yang ada di dalam Excel yang sudah disiapkan oleh Excel, bisa. Anda misalnya mau membuat invoice misalnya. Misalnya kalau di tempat kerja misalnya Anda butuh template untuk membuat invoice, di sini ada. Di sini ada blue invoice. Anda bisa klik, kemudian klik create. Maka file yang Anda buat atau new tadi, saat Anda klik new tadi itu, yang muncul adalah template yang Anda pilih. Nah, di sini Anda bisa ganti, misalnya company name Anda ganti dengan apa. Bisa Anda ganti dengan misalnya tuak restoran. Bisa seperti itu ya. Kemudian ininya Anda mau ganti, silakan. Tapi formatnya akan seperti ini. Kalau misalnya Anda mau preview, Ctrl P, Anda bisa lihat tampilan nanti akan muncul saat Anda print seperti ini. Ya, oke. Dan template-template yang lain bisa Anda pilih dari file, kemudian new. Nah, apa yang sudah Anda pilih, apa yang sudah pernah Anda gunakan itu akan muncul di recent, ada di sini. Jadi kalau misalnya Anda pilih lagi, misalnya Anda mau buat kalender, Anda klik ini misalnya academic calendar, kemudian create. Maka saat Anda tutup template itu, Anda masuk lagi ke new, maka kalendernya akan masuk. Karena Excel memudahkan kita untuk mengidentifikasi apa yang sudah kita buat, dia masukkan di sini. Oke. Nah, misalnya kalau Anda tidak mendapatkan dokumen yang sesuai misalnya, atau di tampilan template ini cuman ada beberapa, misalnya invoice di sini cuman ada satu. Bagaimana caranya mencari yang lainnya? Sangat mudah. Anda klik saja di sini, search for online templates, kemudian Anda ketik misalnya invoice, enter. Nah, nanti Excel akan mencari template-template yang ada hubungannya dengan invoice. Semua yang ditampilkan di sini adalah template invoice. Silakan Anda pilih sesuai dengan apa yang Anda inginkan, sesuai dengan mungkin kebutuhan dari perusahaan atau kantor Anda. Seperti itu ya. Setelah dipilih, misalnya ini, lalu create. Oke, seperti itu. Oke ya, seperti itu. Nah, itu bagian pertama, yaitu new. Kemudian bagian yang kedua, open. Open ini sudah pasti Anda tahu ya, karena kalau
misalnya Anda tidak menggunakan Excel tapi menggunakan aplikasi yang lain, open itu biasanya dipakai untuk membuka file yang telah kita simpan. Jadi yang tadi file yang sudah kita simpan, misalnya kita close dulu ini file ini, kemudian kita buka, kita kan pakai open, kita cari filenya di mana. Biasanya recent dokumen itu akan muncul di sini. Kita cari latihan Excel dasar yang tadi kita simpan, kita klik, maka kita akan masuk ke file tersebut. Jadi fungsinya backstage view ini yang kedua ini, open ini, untuk membuka file yang sudah kita simpan. Oke ya. Berikutnya info. Info ini berisi apa-apa saja yang berada menjadi properties dalam atau menjadi uraian yang menggambarkan isi dari file kita. Mulai ada size itu ukuran dari file kita yang terbuka saat ini, kemudian ada title-nya dan seterusnya, sampai dengan kapan kita simpan dan segala macam ya. Nah, di sini juga ada protect workbook, dan berikutnya ini saya pending dulu, saya postpone dulu, nanti pada pembahasan berikutnya nanti saya akan jelaskan ya, karena saya tidak mau terlalu jauh, kita belajar secara bertahap ya. Oke. Berikutnya ada save, seperti yang sudah kita buat tadi. Saat kita save, kita akan save lembar kerja yang, atau kita akan menyimpan lembar kerja yang sudah kita buat. Nah, kebetulan ini sudah pernah dibuat sehingga tidak muncul tampilan save pakai nama apa. Tapi kalau file baru biasanya dia akan, misalnya kalau ini file baru, kalau kita simpan maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena tadi ini file yang sudah pernah kita simpan, jadi saat kita klik file lalu save, tidak ada perubahan, padahal ada, yaitu menyimpan update dokumen terakhir. Oke ya. Nah, berikutnya ada save as. Save as itu untuk menyimpan file ini ke nama file lainnya. Misalnya kita membuat file dengan dua nama, bisa pakai save as. Lalu kita klik misalnya di dokumen, kemudian kita buatkan latihan Excel dasar 02, lalu kita save seperti itu. Maka saat kita mau membuka file, itu ada dua file yang sudah kita simpan ya, ada Excel dasar dan Excel dasar 02. Oke ya. Jadi save as itu untuk menyimpan menggunakan nama tertentu. Jadi bukan nama yang sebelumnya tapi nama lain seperti itu. Nah, ini biasanya kita gunakan kalau misalnya ada satu file yang sudah kita buat, kemudian kita mau modifikasi tapi tidak kita mau backup dulu. Jadi file yang aslinya kita simpan, kemudian file yang kopiannya kita pakai nama lain. Jadi file yang aslinya tidak berubah. Jadi jangan sampai hasil perubahan kita tidak berhasil, kemudian masih ada file backupnya. Nah, itu biasanya kita menggunakan file save as. Oke ya. Nah, berikutnya ada history. History di sini belum aktif, nanti saya akan jelaskan kalau misalnya sudah muncul. Lalu berikutnya print. Print pasti Anda sudah tahu, kalau misalnya Anda menggunakan aplikasi lain, print itu digunakan untuk mencetak lembar kerja. Oke. Nanti saya akan jelaskan berikutnya bagaimana cara print. Nanti kebetulan nanti saya punya mesin print di sini, nanti kita akan menyesuaikan saya dengan mesin print yang Anda gunakan atau printer yang Anda gunakan. Oke. Jadi ini untuk mencetak, kemudian share. Share ini kita gunakan untuk, jadi ada satu dokumen. Ini kebetulan saya laptop saya tidak atau jaringan saya tidak ada sehingga tidak bisa di-share. Tapi sebenarnya ini bisa di-share. Jadi file ini atau file apa saja, misalnya kita punya banyak file, kita bikin part-partnya, ada bagian-bagiannya, kemudian kita ingin supaya ada yang membantu kita, misalnya kita bekerja dengan part yang pertama, part yang keduanya dikerjakan oleh orang lain, part yang ketiga juga dikerjakan oleh orang lain, bisa seperti itu. Caranya menggunakan fasilitas ini, share ini. Oke ya.
Nah, kemudian yang berikutnya ekspor. Ekspor ini kita menyimpan file tersebut dengan file yang bukan file Excel. Misalnya yang muncul di sini adalah PDF atau XPS. Jadi kalau kita simpan menggunakan atau kita ekspor filenya, maka filenya akan berubah tipe sesuai dengan yang disediakan oleh Excel. Di sini ada makro dan segala macam. Atau dengan PDF juga bisa. PDF itu berarti tampilannya berbentuk PDF ya. Oke. Kemudian ada publish. Publish ini untuk misalnya kalau kita berhubungan dengan koneksi jaringan, kita bisa saat kita kerja terus kita publish atau kita munculkan ke layar monitor mungkin di kantor atau di apa namanya pusat keramaian, seperti itu bisa kita menggunakan ini. Oke ya. Kemudian close itu untuk menutup lembar kerja. Jadi ini kalau kita mau tutup, kita ambil file lalu close. Seperti itu. Ya. Kita buka lagi file open. Kemudian kita pilih latihan Excel dasar 02. Nah, kemudian ada account. Ada account di bawah. Di sini berisi informasi seputar account kita. Ya. Jadi siapa yang mengerjakan dan segala macam. Ini ada di sini. Kemudian feedback. Feedback ini lebih berhubungan dengan apa namanya tambahan-tambahan saja yang jarang orang gunakan. Jarang sekali orang gunakan. Ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan. Anda bisa mencari sendiri ini maksudnya seperti apa, tapi sangat-sangat jarang karena Excel itu lebih menekankan pada cara mengelola data seperti itu ya. Kemudian ada option yang seperti tadi saya jelaskan. Option itu merupakan isi dari apa-apa yang diatur oleh Excel dalam satu lembar kerja. Jadi yang tadi seperti customize ribbon itu kan ada di sini yang kita bahas di awal tadi. Kemudian ada yang lainnya seperti general. Anda bisa baca saja. Kemudian nanti Anda coba sendiri. Kalau misalnya Anda menemui kendala, silakan ditanyakan di kolom komen atau kirim email ke saya ke tomsilitome@gmail.com bisa ya. Kemudian bagian save, ada bagian apa lagi? Banyak ya, ada advance seperti itu. Memang jarang orang mengganti-ganti ini, tetapi silakan kalau misalnya Anda mau mengganti sesuatu kemudian Anda mau tanyakan ini maksudnya seperti apa atau ada perubahan atau tidak, silakan Anda tanya di komen ya. Oke. Saya pikir 3 hal itu saja yang saya jelaskan pada tutorial kali ini. Nanti pada tutorial berikutnya kita akan membahas cara untuk membuat sebuah pekerjaan di sini ya, di dalam lembar kerja, supaya jangan terlalu kelihatan hanya teori-teori saja padahal prakteknya belum kita buat. Oke, kita nanti akan buatkan sebuah tabel dan segala macam di lembar kerja. Oke, itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, semoga Anda tidak bosan dengan apa yang saya sampaikan, tapi ini merupakan hal dasar yang perlu Anda ketahui sebelum kita praktek. Jadi ada 2 tutorial ini saya gunakan untuk membahas hal-hal mendasar, hal-hal teori yang nanti bakal akan kita temukan saat kita melakukan pekerjaan atau praktek. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Amole nare. Oke, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang ketiga ya, dalam tutorial mengenai dasar Excel, saya akan menjelaskan sedikit saja, kemudian kita akan masuk pada prakteknya. Saya flashback dulu. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang
ribbon display, kemudian ada customize untuk ribbonnya, kemudian ada backstage view ya. Nah, pada kesempatan yang berikut ini saya akan jelaskan beberapa hal, mungkin sekitar 5. Kita mulai dari yang pertama, yang seperti sudah saya singgung di tutorial yang pertama, yaitu lembar kerja Excel itu sendiri. Ada yang disebut dengan workbook, ada yang disebut dengan worksheet atau spreadsheet. Apa itu workbook? Workbook itu adalah filenya ya. Jadi saat ini kita berada di dalam lembar kerja Excel yang workbooknya bernama book 2. Ini ada di atas ini ya, book 2. Oke. Jadi kalau misalnya kita sudah simpan dengan nama file tertentu, maka nama filenya akan muncul di sini dan kita sedang berada pada workbook dengan nama file tersebut. Oke. Sementara worksheet itu adalah bagian dari workbook tersebut. Jadi yang berupa sheet atau spreadsheet. Ini spreadsheetnya. Kemudian ini nama sheet atau nama worksheetnya. Oke. Untuk default atau standar awal, sebelum ada perubahan, saat kita masuk pertama kali ke Microsoft Excel, maka yang muncul adalah workbook 1 dan sheet 1 ya. Jadi workbook 1 adalah filenya, sementara sheet 1 adalah lembar kerjanya atau worksheetnya. Oke ya. Nah, berikutnya, isi dari satu worksheet itu terdiri dari kolom-kolom ini yang secara vertikal, kemudian ada baris-baris secara horizontal ya. Ini harus Anda pahami betul, karena semua perintah, semua hal yang kita lakukan di dalam worksheet ini akan berhubungan dengan kolom dan baris ya. Jadi kalau kolom itu dilihat secara vertikal atau ditandai dengan huruf A, B, C, abjad sampai dengan, kalau kita geser terus ke kanan, sampai di set terus AA dan seterusnya sampai ke kanan, maka kita akan sampai ke kolom yang paling terakhir, yaitu kolom XFD. Jadi kalau kita total dari sini sampai ke kolom A, kalau kita total ya, misalnya di sini 1, misalnya kita di sini 3 misalnya. Oke. Nah, itu total keseluruhannya itu ada 16.384 kolom ya. 16.384 kolom. Jadi sangat besar. Sementara barisnya itu ditandai dengan angka, dan kita bisa lihat secara horizontal. Itu dari angka 1 sampai dengan 1.048.576 baris ya. Jadi sangat-sangat besar. Makanya kenapa saya sampaikan dari awal bahwa di Excel kita akan bekerja dengan banyak sekali data, dan cakupan datanya itu bisa sangat besar ya. Oke. Kemudian di Excel pun kita bisa bekerja dengan menggunakan beberapa lembar kerja atau worksheet. Jadi misalnya di sini sheet 1 kita mau tambahkan jadi sheet 2, sheet 3, sheet 4. Jadi kita bisa mengaitkan sheet yang satu dengan sheet yang lainnya, seperti itu ya. Oke. Jadi misalnya kalau kita sudah terlampau banyak di sini, kita mau pindahkan atau kita mau membuat link atau menghubungkan antara lembar kerja yang satu dengan lembar kerja yang lain dalam workbook yang sama, satu workbook, maka bisa menggunakan beberapa worksheet seperti ini. Oke ya. Nah, berikutnya kita juga bisa mengganti nama dari, jadi kalau nama workbook ini kan dia akan berganti jika kita
melakukan penyimpanan file, misalnya file save as atau save, kemudian kita simpan filenya dengan nama belajar Excel misalnya 001 seperti itu, maka yang tadinya di sini munculnya book sudah berubah jadi nama filenya, ya, menjadi nama workbooknya. Sementara kalau di lembar kerja atau worksheetnya, cara menggantinya sangat mudah. Anda bisa double klik di sheet yang mau diubah namanya, misalnya sheet 3. Mau saya ubah namanya, berarti saya double klik di situ, lalu saya ketik misalnya lembar 3, seperti itu. Bisa seperti itu. Anda bisa menggunakan spasi atau tidak, sama saja, ya, tidak masalah. Oke. Kemudian itu Anda double klik, misalnya di sini saya tulis lembar 2, atau terserah mau ganti dengan nama yang lain, tidak masalah, sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Oke, seperti itu. Jadi double klik, kemudian Anda ketik misalnya lembar 4, lalu Anda tekan tombol enter, ya, pada keyboard. Oke, maka worksheetnya akan terganti namanya. Nah, berikutnya ada beberapa cara. Jadi Anda bisa melakukan penggantian nama menggunakan double klik seperti tadi, atau Anda klik kanan di sheet yang mau Anda ganti, lalu Anda ambil rename, sama saja. Rename, kemudian Anda ketik misalnya lembar 1, lalu tekan enter, sama saja. Seperti itu, ya. Oke. Kalau Anda mau menambahkan sheetnya, misalnya mau menambahkan lembar 5, berarti Anda klik di sini, lalu Anda ketik lembar 5, double klik, kemudian lembar 5, seperti itu, ya. Nah, kalau Anda mau pindahkan worksheetnya ini, misalnya lembar yang kelima, Anda dengan sangat mudah Anda klik tanpa dilepas mouse-nya, kemudian Anda geser mau ditempatkan di mana, misalnya setelah lembar 4 ada lembar 5, bisa seperti itu. Oke, Anda misalnya mau tambahkan lagi menjadi lembar 6 dan seterusnya, lembar 7, double klik lalu ketik lembar 7, seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau misalnya Anda klik kanan, misalnya taruhlah di lembar 7 lah. Lembar 7, Anda klik kanan, ada begitu banyak perintah yang muncul. Ini ada insert, ada delete, ada move or copy, dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Insert ini digunakan untuk menyisipkan worksheet. Jadi kalau misalnya Anda di sini, di lembar kerja 5 yang aktif, misalnya kalau kita klik begini yang aktif lembar 4, klik di sini yang aktif lembar 6, klik di sini yang aktif lembar 3. Oke, di lembar 3 Anda klik kanan lalu Anda ambil insert, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Anda klik worksheet, lalu klik OK. Maka yang muncul adalah penyisipan sheet di antara lembar 2 dan lembar 3. Penyisipan lembar kerja atau worksheet di antara lembar 2 dan lembar 3. Kalau misalnya Anda mau sisipkan di antara lembar 4 dan lembar 5, Anda klik di lembar 5, ya. Klik kanan, kemudian ambil insert, lalu Anda ketik, Anda klik worksheet, oke. Atau double klik juga bisa. Seperti itu, ya. Maka akan muncul worksheet dengan nomor setelah nomor terakhir. Jadi tadi sudah ada sheet 8, berarti yang muncul adalah sheet 9. Seperti itu, ya. Karena nama defaultnya adalah sheet ditambah dengan nomor worksheetnya. Oke. Kemudian ada juga yang kalau kita klik kanan ada delete. Delete berarti untuk menghapus. Jadi kalau misalnya saya ingin menghapus sheet 8, saya klik kanan di sini lalu saya ambil delete. Kemudian lembar tersebut, worksheet tersebut akan terhapus. Kita coba yang ini juga. Kita ambil delete, maka sheet tersebut akan terhapus. Oke. Berikutnya ada
perintah move or copy. Kalau kita mau lebih cepat, move dan copy itu berarti memindahkan atau menggeser dan menduplikat atau membuat kembaran dari lembar kerja. Kita menggunakan cara yang cepat, itu bisa menggunakan tekan tombol kontrol pada keyboard, jangan dilepas, lalu klik lembar kerja mana yang mau kita copy. Misalnya lembar kerja 3, kita klik lalu kita geser. Bentar. Kita geser sini lalu dilepas. Maka lembar kerja 3 akan ada 2 seperti itu. Tetapi karena memang sheet itu tidak bisa memiliki nomor yang sama, maka Excel secara otomatis akan membuat dalam kurung angka 2 seperti ini, atau dalam kurung angka 3 misalnya, karena tidak boleh ada nama sheet yang sama seperti itu ya. Jadi di sini sudah muncul ada lembar 3, ada 3 worksheet, ada lembar 3 yang ini, kemudian ini yang kedua, yang ketiga yang ini. Oke ya. Itu cara yang paling cepat untuk mengcopy. Cara berikutnya Anda bisa klik kanan lalu ambil move or copy, kemudian lembar atau worksheet yang mana yang mau di copy. Misalnya saya mau copy lembar 1 atau lembar 3 misalnya. Lembar 3 mau saya copy. Saya create a copy, centang di sini lalu oke. Maka lembar 3 akan muncul. Karena yang kita copy adalah lembar 3. Misalnya lembar 1 mau kita copy, berarti klik kanan lalu ambil move or copy, kemudian lembar 1 udah diklik lalu create a copy, oke. Maka lembar 1 akan muncul di sini. Seperti itu ya. Kalau kita mau pindahkan, berarti klik kanan ambil move. Lembar 2 misalnya. Lembar 2 kita mau pindahkan di mana? Misalnya dipindahkan ke di sini, di atasnya atau di antara lembar 5 dan lembar 6. Berarti Anda klik lalu digeser ke sini. Oke. Kemudian oke. Nah, seperti itu. Dia akan sampai di tempat yang sudah kita select, sudah kita pilih tadi ya. Oke. Nah, sekarang ini di sini ada tanda panah kiri, kemudian tanda panah yang di sini yang nanti akan muncul tanda panah juga kalau misalnya lembar kerjanya sudah terlalu banyak kita buat. Karena apa? Ini untuk memfasilitasi kita untuk melihat lembar kerja sebelumnya yang sudah tertutup di sini karena saking banyaknya lembar kerja yang kita buat. Lembar kerja 1 tidak muncul kan? Nah, kita bisa klik di sini untuk memunculkan lembar kerja yang tertutup, yang tersembunyi. Seperti di sini kan tidak ada. Gimana caranya? Kita klik yang di sini, maka lembar berikutnya akan muncul seperti itu. Ya. Oke. Nah, berikutnya ini bisa Anda bisa Anda coba semuanya ya. Misalnya view code. View code ini untuk masuk ke dalam Visual Basic for Applications. Nah, ini merupakan bahasa program atau tempat atau layar editor di mana kita akan membuat script tentang program makro. Kalau misalnya Anda mau belajar tentang program makro seperti apa, Anda bisa lihat video-video saya dalam channel ini yang membahas tentang bagaimana membuat makro di Excel. Itu sudah sangat banyak. Silakan Anda cek di situ, mulai dari paling dasar, mulai dari paling bawah pembahasannya sampai saat ini masih sementara berjalan. Mungkin sudah sekitar 30-an atau 40 tutorial dan akan terus berjalan sampai dengan membuat proyek yang komplit. Oke, jadi saya batasi ya, saya tidak jelaskan mengenai ini karena sudah ada penjelasannya di video saya sebelumnya. Oke,
Saya tutup, kemudian klik kanan, lalu ada protect sheet. Protect sheet ini digunakan untuk melindungi lembar kerja yang sudah kita buat. Jadi lembar kerja ini kalau kita ingin supaya tidak ada orang lain lagi yang bisa mengotak-atik atau mengubah hasil kerja kita, bisa kita gunakan protect sheet. Nah, saat kita gunakan protect sheet, kita tulis di sini misalnya 1, 2, 3 misalnya. Lalu oke. Kemudian kita re-enter untuk passwordnya lagi, kita tulis 1, 2, 3 lalu oke. Itu adalah kunci atau pengunci dari istilahnya anak kunci dari untuk kita bisa masuk di sini di lembar kerja ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah protect, kita mau ketik sesuatu atau mau edit sesuatu dalam lembar kerja ini tidak bisa, ya. Misalnya kita mau ketik apa, tidak bisa. Mau buatkan perubahan pun tidak bisa, karena di sini tombol-tombolnya atau perintah-perintah dalam setiap ini sudah tidak muncul seperti itu, ya. Ada beberapa yang muncul tapi sebagian besar tidak muncul. Oke. Nah, lembar 1 sudah terprotek. Bagaimana caranya kita untuk kembalikan agar kita bisa edit kembali lembar kerja ini? Klik kanan lalu ambil unprotect sheet. Jadi dalam keadaan terprotek akan muncul di sini unprotect, ya. Tapi kalau misalnya tidak terprotek, saat kita klik kanan akan muncul di sini protect sheet, bukan unprotect. Oke, sekarang kita buka unprotect sheet, lalu kita ketik atau kita buatkan kuncinya. Tadi kita pakai angka 1, 2, 3. Lalu oke. Maka saat kita mengetik sesuatu sudah bisa. Seperti itu, ya. Oke. Berikutnya kita klik kanan kemudian ambil tab color. Tab color ini itu untuk mengganti atau mengubah warna dari lembar kerja ini. Kenapa kita ubah warnanya? Biar yang pertama tampilannya lebih menarik, yang kedua bisa menjadi penanda untuk lembar kerja yang menurut kita penting. Misalnya kita membuat lembar kerja 1 dengan warna merah misalnya, atau lembar kerja 5 dengan warna kuning misalnya, lembar kerja 7 dengan warna hijau misalnya. Nah, seperti itu. Nah, berarti ada beberapa lembar kerja yang sudah kita buat warnanya. Dengan begitu kita bisa lebih cepat lagi. Maksudnya, oh ya, lembar kerja 1 itu berhubungan dengan lembar kerja 5 dengan lembar kerja 7, seperti itu. Yang lembar kerja yang lain tidak berhubungan. Misalnya seperti itu, ya. Jadi itu fungsi yang lebih kurang seperti itu untuk membuat tab color. Oke, ya. Kalau misalnya warnanya tidak ada di sini, Anda mau cari warna yang lain bisa pakai more color, ya, seperti itu. Ini ada warnanya. Oke, silakan Anda coba. Kalau misalnya Anda butuh informasi tambahan mengenai itu, silakan Anda tanyakan lewat kolom komen. Oke. Kemudian ada hide dan unhide. Kalau misalnya dari katanya kan saja, kalau kita cari di kamus, hide itu apa, kemudian unhide itu apa. Hide itu untuk menyembunyikan. Misalnya saya mau sembunyikan ini lembar kerja nomor 5. Saya klik kanan lalu saya ambil hide. Maka lembar kerja nomor 5 sudah tersembunyi. Bagaimana kita mau menyembunyikan lembar kerja yang lain, misalnya lembar kerja 1, kita sembunyikan, kita klik kanan lalu ambil hide. Maka lembar kerja 1 tersembunyi. Lembar kerja 7 kita mau sembunyikan, klik kanan ambil hide. Kalau lembar kerja tersembunyi. Nah, bagaimana caranya kita mau memunculkan lagi? Kita hanya klik kanan di salah satu lembar kerja, misalnya yang ini kah, terserah yang mana, misalnya lembar kerja 3, klik kanan lalu ambil unhide. Saat kita klik unhide akan muncul semua lembar kerja yang sudah kita sembunyikan. Oke? Ada lembar kerja 1, 5 dan 7. Kita pilih saja misalnya lembar 1. Oke, maka lembar 1 akan muncul. Kita mau unhide lagi, kita ambil lembar kerja 7, oke. Kemudian lembar kerja yang lainnya yang masih tersembunyi, unhide, kemudian lembar kerja 5, oke. Seperti itu. Jadi ada lembar kerja yang sudah kita sembunyikan akan muncul lagi.
Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk misalnya lembar kerja ini workbook belajar Excel 1 ini belajar Excel 1, kita tetap tidak protect, tidak kita lindungi, tetapi kita sembunyikan lembar kerjanya. Itu bisa. Dengan harapan orang tidak akan bisa melihat lembar kerja yang lainnya. Mereka hanya bisa melihat lembar kerja yang ini saja. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu saja. Kemudian sekarang kita masuk pada prakteknya. Sebelum kita masuk di praktek, saya akan menjelaskan dulu tentang sel ya, preferensi sel. Jadi sel itu apa? Saya akan sering menyebutkan sel, kata sel, karena sel itu adalah perpotongan atau pertemuan antara kolom dan baris. Kolom misalnya ini, sel pointer yang ini ya, ini yang kotak ini. Kita bisa menggerakkan dengan menggunakan tombol panah atas, kiri, dan bawah dari keyboard. Nah, saat Anda menempatkan sel pointernya di sini, maka di sini name box-nya akan berubah sesuai dengan perpotongan antara kolom dan baris. Jadi kolom E baris ke-12. Jadi kolom E baris ke-12. Nah, ini yang disebut dengan sel. Diingat baik-baik ya. Jadi sel adalah perpotongan antara kolom dan baris, atau pertemuan antara kolom dan baris ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan mouse, Anda klik di sini, berarti perpotongan antara kolom C dan baris ke-7. Ini yang disebut dengan sel C7. Di sini sel G11. Ini ya, G11. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang sel. Di dalam satu sel kita bisa membuat banyak hal, mulai dari rumus, mulai dari mengetikkan atau menginput data, kemudian ada melakukan format-format. Nah, atau saya cukupkan dulu ya tutorial yang ketiga ini, supaya saya akan membuat tutorial berikutnya yang khusus untuk bagaimana berbicara tentang sel, supaya Anda bisa lebih fokus ya, karena ini tadi saya jelaskan sudah lumayan banyak tentang sheet, kemudian tentang workbook. Jadi saya bikinkan parsial saja ya. Jadi saya nanti akan bikinkan yang tutorial keempat khusus untuk sel saja dulu ya, karena di pembahasan sel itu cukup banyak, dan supaya durasi tutorialnya juga tidak terlalu panjang. Oke ya, itu saja. Kita akan jumpa lagi di tutorial berikutnya, tutorial yang keempat. Oke, amole, nare, sampai jumpa.